Shalom, hi. Good morning everyone. Good morning students. Good morning Luktu. How are you today students? We hope all of us are good for today. Nah, anak-anak teacher, kembali lagi kita belajar hari ini ya, yaitu di tematik kita. Hari ini kita belajar di subtema 4. Baiklah anak-anak teacher, kita akan berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Lord Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright students, baiklah anak-anak teacher Luktu, kita mulai pelajaran kita hari ini ya anak-anak teacher. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama, menerapkan sikap kerjasama untuk menciptakan persatuan. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya anak-anak teacher. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan yang berpenyebut sama. Nah, untuk mengingatkan kembali anak-anak teacher, now let's remind our topic for today about this, right? Nah, kita akan mengingat kembali tentang pecahan dengan penyebut yang sama ya anak-anak teacher, yaitu dengan cara dijumlahkan. Ada yang tahu anak-anak teacher jawabannya ini berapa? Oke, coba dulu raise your hand. Who knows? Oke, berapa anak-anak teacher? Ya, kita sebutkan sama-sama ya. 2 ditambah 1 ditambah 1 per 12. Nah, ini dinyatakan bahwa kalau pecahannya berpenyebut sama, nah berarti yang kita jumlahkan itu adalah hanya pembilangnya saja. Nah, diingat ya anak-anak teacher, berarti 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 per 12. Paham ya anak teacher? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Hari ini turun hujan seharian. Ibu membuat roti bakar untuk Nina dan Adi. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ingat ya anak-anak teacher, 8 bagian sama besar. Nah, kalau dikatakan 8 bagian sama besar, pastinya kamu udah tahu penyebutnya berapa ya. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5 per 8 bagian. Ingat anak teacher, kamu harus perhatikan clue-nya ya. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5 per 8 bagian. Nah, lalu Nina makan 2 per 8 bagian. Nah, berapa bagian sisa roti sekarang? Nah, di sini anak-anak teacher, roti dipotong 8 bagian sama besar. Nah, ini dia rotinya yang sudah dipotong 8 bagian sama besar. Setelah dimakan tersisa 5 per 8 bagian. Nah, yaitu yang berwarna hijau. Ini dia setelah dimakan, inilah sisanya dari roti yang sudah dimakan Adi tadi. Lalu Nina makan 2 per 8 bagian. Nah, kita beri tanda silang 2 per 8 bagian yang dimakan oleh Nina. Nah, sekarang berapa bagian sisa roti? Anak-anak teacher, ayo coba hitung. Nah, ini tadi dia sisanya ada 5, dimakan Nina 2, berarti sekarang sisa rotinya berapa anak teacher? Ya, 3. Potongan roti yang tersisa ada 3 per 8. Dari mana teacher? Nah, jadi 5 per 8 dikurang 2 per 8 sama dengan, nah di sini juga anak-anak teacher tetap kamu ingat, jika penyebutnya sama, berarti yang kamu kurangkan itu hanyalah pembilangnya saja. Nah, jadi sudah penyebutnya sama,
kita kurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurang 2 per 8. Berapa anak-anak teacher? Benar sekali, 3 per 8. Jadi, sisa roti sekarang adalah 3 per 8. Paham ya anak-anak teacher? Nah, ini perbedaannya hanya pengurangan saja ya. Kalau kemarin kita penjumlahan, ini pengurangan dengan berpenyebut yang sama. Untuk kuisnya hari ini anak-anak teacher Elizabeth akan berikan untuk kamu. Silahkan dikerjakan ya anak-anak teacher. Silahkan isi jawaban kamu di kolom komentar sekarang juga. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut, yaitu tentang hidup bersatu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah bahas hidup bersatu ya anak-anak teacher, bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, agama, budaya, hobi, kemampuan, kulit, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya sikap hidup bersatu dalam perbedaan atau keberagaman, kita dapat melakukan banyak kegiatan bersama. Nah, seperti gambar yang ada di sini, meskipun mereka berbeda-beda, mereka tetap satu, mereka tetap melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan kegiatan bersama-sama? Dengan cara bagaimana, anak teacher? Kita dapat melakukannya itu dengan cara bekerja sama. Kira-kira apa itu kerjasama ya? Ada yang tahu anak-anak teacher? Apa itu ya kerjasama? Kita sudah sering loh bahas tentang kerjasama. Baiklah, terima kasih anak-anak teacher untuk mengingatkan kembali bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan atau kepentingan bersama. Nah, jadi kerjasama itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama pastinya ya anak-anak teacher. Mengapa manusia perlu bekerja sama? Kenapa ya kita perlu bekerja sama, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar? Kira-kira kenapa ya anak teacher perlu kerja sama itu? Ya, benar sekali. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu dia ya anak teacher. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, menghargai usaha yang dilakukan teman. Ketiga, bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Keempat, melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Nah, kerjasama dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, dan yang lain-lain. Kira-kira ya anak-anak teacher, contoh kerjasama itu apa saja ya? Contoh kerjasama di rumah, bisa saja membantu ibu memasak, membersihkan rumah bersama, menyapu halaman, bekerja sama menghemat listrik di rumah, dan masih banyak lagi contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di rumah. Bagaimana ya contoh kerjasama di sekolah? Bekerja sama di sekolah contohnya bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama melaksanakan piket sekolah, bekerja sama menjaga kebersihan sekolah, kerja bakti di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga anak teacher ada contoh kerjasama di lingkungan sekitar. Contohnya melaksanakan piket ronda bersama, kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membangun pos balai desa, pos ronda, dan lain-lain, membantu warga yang sedang kesulitan atau terkena bencana. Masih banyak lagi contoh kerjasama di lingkungan sekitar kita ya anak-anak teacher. Nah, pastinya untuk melakukan kerjasama ini harus dengan hati yang
semangat, gembira ya anak-anak teacher dengan ikhlas untuk mengerjakannya. Nah, anak-anak teacher, silahkan dikerjakan ayo berlatihnya halaman 111 nomor 3 dan 4. Baiklah anak teacher, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Until now, we have done our thematic lesson, and now we want to do our exercise. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright, students. Until here, our meeting for today. See you next time, and God bless you. Goodbye.